dalam kita dalam kelas menjalani dunia telah berjalan seperti yang dijelaskan saat ini. Baik, sehingga mampu di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul resiko dan tingkat pengembalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama saya sendiri, Syahreni, sebagai pemateri pertama, dan kedua di samping saya ada yang bilang pemateri kedua, dan Siti Nurhaliza pemateri ketiga. Baik, saya langsung saja masuk ke materinya, yaitu resiko dan tingkat pengembalian. Sebelum masuk ke materi ini, saya mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan resiko. Jadi resiko itu berarti suatu kemungkinan yang terjadinya hal yang tidak diinginkan atau lawan dari yang diinginkan. Nah, adapun tingkat pengembalian atau return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi. Kompensasi itu segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Di sini pembagiannya ada 3, yaitu resiko yang berdiri sendiri, resiko portofolio, dan resiko dan pengambilan atau CPM atau SML. Resiko yang berdiri sendiri itu adalah resiko yang dihadapi investor apabila hanya memiliki satu jenis aktiva, dan sedangkan resiko portofolio adalah kumpulan hasil kerja atau karya seseorang yang disusun secara sistematis. Baik, apa itu resiko investasi? Sudah dijelaskan di awal tadi, ada 2 jenis resiko investasi, yaitu yang pertama resiko berdiri sendiri dan resiko portofolio. Yang kedua, resiko investasi terkait dengan kemungkinan memperoleh hasil aktual yang rendah atau negatif. Makin besar kemungkinan yang rendah dan yang diharapkan untuk pengambilan negatif seperti resiko investasi. Nah, di sini bisa dilihat deskripsi probabilitasnya seperti apa yang telah ditampilkan di layar. Pertama itu daftar semua mungkin dan probabilitas setiap kejadian dapat ditampilkan secara grafis. Nah, mengapa pengembalian tagihan atau insuribios tidak tergantung pada ekonomi? Apakah tagihan atau tagihan menjanjikan pengembalian sepenuhnya bebas resiko? Jawabannya pertama, tagihan akan mengambilkan 5,5% yang dijanjikan terlepas dari ekonominya. Yang kedua, jawabannya tidak. Tagihan tidak memberikan pengembalian yang sepenuhnya bebas risiko karena masih terkena inflasi. Meskipun sangat sedikit inflasi terduga yang mungkin terjadi selama periode waktu yang singkat. Tagihan juga atau tagios juga berisiko dalam hal risiko reinvestasi. Tagihan atau tagios juga bebas risiko dalam arti kata default. Bagaimana pengembalian teknologi tinggi dan koleksi berperilaku dalam kaitannya dengan pasar? Yang pertama itu ada teknologi tinggi bergerak dengan ekonomi dan memiliki korelasi positif, ini tipikal. Terus yang kedua ada koleksi berlawanan dengan ekonomi dan memiliki korelasi negatif, ini tidak biasa. Adapun cara menghitung pengembalian yang diharapkan seperti yang sudah ditampilkan di layar. Di sini ada yang sampai expected rate of return. Mungkin rumusnya bisa dilihat di layar. Oke, next. Adapun ringkasan pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan itu teknologi tingginya 12,4%, ada pasarnya 10,5%, Barat Amerika Serikatnya 9,8%, tagihannya atau insuribiosnya 5,5% dan koleksi 1,6%. Teknologi tinggi memiliki pengembalian yang diharapkan tertinggi dan muncul menjadi alternatif investasi terbaik. Tapi benarkah karena dalam memperhitungkan risiko? Di sini ada cara menghitung standar deviasi. Mungkin bisa dilihat di layar atau di PowerPoint itu. Nah, bagaimana komentar tentang standar deviasi sebagai ukuran risiko? Pertama, standar deviasi atau sigma ukur total atau berdiri sendiri risiko. Kedua, semakin besar sigma I, semakin rendah kemungkinan bahwa pengambilan aktual akan mendekati pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, lebih besar sigma I dikaitkan dengan distribusi probabilitas pengembalian yang luas. Selanjutnya, bagaimana peringkat risiko berdasarkan koefisien variasi. Dan tagihan seperti bios dan insuribios menjadi 0,0, teknologi tinggi 1,6, koleksi 13,2, Barat Amerika Serikat 1,9 dan pasarnya 1,4. Koleksi memiliki tingkat risiko tertinggi per unit pengembalian. Teknologi tinggi meskipun memiliki standar deviasi pengembalian tertinggi, memiliki CP yang relatif rendah. Bagaimana sikap investor terhadap risiko? Jadi yang pertama itu sikap penghindaran risiko, mengasumsikan
Mengasumsikan investor tidak memiliki risiko dan membutuhkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mendorong mereka memegang sekuritas yang lebih berisiko. Yang kedua, premi risiko. Maksudnya premi risiko itu rata-rata tingkat keuntungan setelah dikoreksi oleh tingkat keuntungan aset tanpa risiko. Sikap investor yaitu perbedaan antara pengembalian aset berisiko dan aset tanpa risiko yang berfungsi sebagai kompensasi bagi investor untuk memegang sekuritas berisiko. Adapun konstruksi portofolio risiko dan pengembalian, yang pertama asumsikan portofolio buat saham dibuat dengan $50.000 yang diinvestasikan dalam teknologi tinggi dan berkoleksi. Pengembalian ekspektasi portofolio adalah rata-rata tertimbang pengembalian aset komponen portofolio. Deviasi standar sedikit lebih rumit dan mengharuskan distribusi probabilitas baru untuk pengembalian portofolio yang dibangun. Mungkin rumus bisa dilihat di PowerPoint Indonesia. Terus kami next komentar tentang tindakan risiko portofolio. Yang pertama itu ada sigma P sampai dengan 3,4%, jauh lebih rendah dari sigma I dari kedua saham, yaitu sigma KT sampai dengan 20,0%, sigma Q sampai dengan 13,2%. Yang kedua, sigma P sampai dengan 3,4% lebih rendah dari rata-rata tertimbang teknologi tinggi dan koleksi. Sigma-nya 16,6%. Oleh karena itu, portofolio memberikan pengembalian rata-rata stok komponen, tetapi lebih rendah dari rata-rata mempertaruhkan. Mengapa? Karena korelasi negatif antar saham. Nah, bagaimana komentar umum tentang risiko? Jadi sigma itu memberikan 35% untuk saham rata-rata. Sebagian besar saham positif meskipun tidak sempurna berkorelasi dengan pasar, yaitu P di antara 0 dan 1. Menggabungkan saham dalam portofolio umumnya menurunkan risiko. Ini grafiknya bisa dilihat di PowerPoint Indonesia. Terus bagaimana membuat portofolio yang dimulai dengan satu saham dan menambahkan saham yang dipilih secara acak ke portofolio. Sigma P menurun saat stok ditambahkan karena mereka tidak akan berkorelasi sempurna dengan portofolio yang ada. Pengembalian portofolio yang diharapkan akan tetap relatif konstan. Akhirnya, manfaat diverifikasi dan penambahan lebih banyak saham menghilang setelah sekitar 40 saham, dan untuk portofolio saham besar, sigma P cenderung konvergen ke 20%. Merinci sumber risiko. Risiko yang potensial itu sama dengan risiko pasar yang ditambah dengan risiko yang dapat didiversifikasi. Yang pertama, risiko pasar, yaitu bagian dari risiko keamanan yang berdiri sendiri yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi risiko dengan beta. Risiko yang dapat didiversifikasi yaitu bagian dari sekuritas risiko yang berdiri sendiri yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi yang tepat. Nah, adapun kegagalan untuk diversifikasi, jika seorang investor memilih untuk memegang portofolio satu saham atau tidak melakukan diversifikasi, apakah investor akan berinvestasi untuk risiko SK yang mereka tanggung? Jawabannya yang pertama itu tidak. Risiko yang berdiri sendiri tidak penting bagi perusahaan yang terdiversifikasi dengan baik. Investor yang rasional dan menghindari risiko prihatin dengan sigma P yang didasarkan pada risiko pasar. Hanya ada satu harga untuk pembelian pasar, untuk A diberikan keamanan. Tidak ada kompensasi yang harus diperoleh untuk memegang risiko yang tidak perlu dan dapat diversifikasi. Adapun model penetapan harga aset modal atau CPAM, model yang menghubungkan risiko dan pengembalian yang diperlukan. CAPM menunjukkan bahwa ada sekuritas market lain atau SML yang menyatakan bahwa pengembalian yang diminta saham sama dengan pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko yang mencerminkan risiko saham setelah diversifikasi. Rumusnya itu ada RI sama dengan RRF tambah RM dikurang RF dikali BI. Kesimpulan utamanya, risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan yang terdiversifikasi dengan baik portofolio. Nah, beta, bagaimana mengukur risiko pasar saham? Kita menunjukkan risiko saham volatilitas relatif terhadap pasar, menunjukkan seberapa berisiko suatu saham jika saham tersebut disimpan di portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Bisakah beta keamanan menjadi negatif? Jawabannya ya, jika korelasi antara stok I dan pasar negatif, yaitu PIN lebih kecil 10. Jika korelasi
garis regresinya akan miring ke bawah dan beta akan menjadi negatif. Namun beta negatif sangat tidak mungkin. Bagaimana menghitung beta? Yang pertama, investor yang terdiversifikasi dengan baik terutama memperhatikan dengan bagaimana suatu saham diharapkan bergerak relatif terhadap pasar di masa depan. Tanpa bola kristal untuk memprediksi masa depan, para analisis dipaksa untuk mengandalkan data historis. Tipikal pendekatan untuk memperkirakan beta adalah dengan menjalankan regresi pengembalian masa lalu sekuritas terhadap pengembalian masa lalu dari pasar. Kemiringan garis regresi didefinisikan sebagai koefisien beta untuk keamanan. Berapa premi risiko pasar? Sekali lagi saya jelaskan, premi risiko itu rata-rata tingkat keuntungan setelah dikoreksi oleh tingkat keuntungan aset tanpa risiko. Pengembalian tambahan atas tingkat bebas risiko yang diperlukan untuk mengkompensasi investor untuk asumsi rata-rata jumlah risiko. Ukurannya tergantung pada risiko yang dirasakan dari saham pasar dan tingkat penghindaran risiko investor. Bervariasi dari tahun ke tahun, tetapi sebagian besar perkiraan menyarankan bahwa itu berkisar antara 4% dan 8% per tahun. Di sini ada sebuah contoh portofolio dua saham yang berbuat sama. Yang pertama, buat portofolio dengan 50% yang diinvestasikan di teknologi tinggi dan 50% diinvestasikan dalam koleksi. Beta portofolio adalah rata-rata tertimbang dari masing-masing beta saham. Lanjut, menghitung pengembalian portofolio yang diperlukan. Pengembalian portofolio yang disyaratkan adalah yang tertimbang rata-rata dari masing-masing pengembalian yang diminta saham. RP sama dengan WHT, RHT tambah WPOL, RPOL, RP sama dengan 0,5 kali 12,10% ditambah 0,5 kali 1,15%. RP-nya sama dengan 6,625%. Atau menggunakan beta portofolio KEM dapat digunakan untuk memecahkan untuk pengembalian yang diharapkan. RP sama dengan RRR tambah RPM kali BP. RP sama dengan 5,5% tambah 5,0% kali 0,225. RP sama dengan 6,625%. Memverifikasi KEM secara empiris. KEM belum diverifikasi sepenuhnya. Tes statistik misalnya membuat verifikasi hampir tidak mungkin. Beberapa berpendapat bahwa ada faktor risiko tambahan selain premi risiko kasar yang harus dipertimbangkan. Lebih banyak pikiran tentang KEM. Investor tampaknya peduli dengan kedua pasar risiko dan total risiko. Oleh karena itu, SML mungkin tidak menghasilkan perkiraan yang benar dari RI. RI sama dengan RF tambah RM kurang RF kali BI. Konsep KEM atau SML didasarkan pada harapan, tetapi beta dihitung menggunakan data historis. Sebuah data historis perusahaan mungkin tidak mencerminkan investor harapan tentang risiko masa depan. Chapter 10, saham dan penilaiannya. Faktor penilaian biasa mewakili kepemilikan, pemegang usaha memilih direktur, direksi memilih manajemen, tujuan manajemen memaksimalkan harga saham. Nilai intrinsik dan harga saham. Investor luar, orang dalam perusahaan dan analisis menggunakan berbagai pendekatan untuk memperkirakan persediaan nilai intrinsik P0. Dalam equilibrium kita asumsikan bahwa harga saham sama dengan nilai intrinsiknya. Orang luar memperkirakan nilai intrinsik untuk membantu menentukan saham mana yang menarik untuk dibeli dan atau dijual. Saham dengan harga di bawah di atas nilai intrinsik dinilai terlalu rendah overvalued.
pendekatan berbeda untuk memperkirakan intrinsi nilai saham biasa, model dividen diskon, model penilaian perusahaan, P atau I beberapa pendekatan EVA, model dividen diskon. Nilai saham adalah nilai sekarang dari masa depan dividen yang diharapkan akan dihasilkan oleh saham. P0 sama dengan D1 per 1 tambah RS pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah RS pangkat 2 tambah D3 per 1 tambah RS tambah 3 tambah D pangkat 3 per 1 tambah RS pangkat 3. Untuk pertumbuhan konstan, saham yang dividennya diharapkan tumbuh selamanya dengan laju konstan G. D1 sama dengan D0 1 tambah G kali 1. D2 sama dengan D0 1 tambah G kali 2 DP sama dengan D0 1 tambah G kali P. Jika G konstan rumus dividen yang didiskontokan konvergen ke P0 sama dengan 0 D0 1 tambah G per RS kurang G sama dengan D1 per RS kurang G. Apa yang terjadi jika G lebih besar dari RS? Jika G lebih besar dari RS, rumus pertumbuhan konstan mengarah ke A hanya sama negatif yang tidak masuk akal. Model pertumbuhan konstan hanya dapat digunakan jika RS lebih besar dari G. G diharapkan konstan selamanya. Pertumbuhan supernormal, bagaimana jika G sama dengan 30%? Selama 3 tahun sebelum mencapai pertumbuhannya kapan yang sebesar 6%. Itu tidak bisa lagi hanya menggunakan model pertumbuhan konstan dari nilai saham. Pertumbuhannya menjadi konstan setelah dia bertahun-tahun. Selanjutnya, temukan dividen yang diharapkan dan hasil pertumbuhan modal selama tahun pertama dan keempat. Hasil dividen tahun pertama sama dengan 2,60 dolar dibagi 54,11 sama dengan 4,81%. Kedua, hasil keuntungan modal tahun pertama sama dengan 13,00% dikurang 4,81% sama dengan 8,19%. Selama pertumbuhan tidak konstan, hasil dividen dan hasil keuntungan modal tidak konstan dan modal memperoleh hasil tidak sama dengan G. Setelah T sama dengan 3, stok memiliki pertumbuhan konstan dan hasil dividen sama dengan 7%, sedangkan hasil keuntungan modal sama dengan 6%. Pertumbuhan tidak konstan, bagaimana jika G sama dengan 0% selama 3 tahun sebelum pertumbuhan jangka panjang sebesar 6%? Selanjutnya, temukan dividen yang diharapkan dan hasil keuntungan modal selama tahun pertama dan keempat. Hasil dividen tahun pertama 2,00 dolar dibagi 25,72 sama dengan 7,78%. Hasil keuntungan modal tahun pertama sama dengan 13,00% dikurang 7,78% sama dengan 5,22%. Setelah T sama dengan 3, stok memiliki pertumbuhan konstan dan hasil dividen sama dengan 7%, sedangkan hasil keuntungan modal sama dengan 6%. Jika stok diharapkan memiliki pertumbuhan negatif, J sama dengan 6%, adakah yang mau membeli sahamnya dan berapa nilainya?
Jawabannya ya, meskipun dividen menurun, saham masih menghasilkan arus kas dan karena itu memiliki positif nilai. Temukan dividen dan modal tahunan yang diharapkan keuntungan hasil. Yang pertama, hasil keuntungan modal sama dengan G sama dengan minus 6,00%. Hasil dividen sama dengan 13,00% dikurang minus 6,00% sama dengan 9,00%. Karena sahamnya mengalami pertumbuhan konstan, hasil dividen dan hasil keuntungan modal adalah konstan. Hasil dividen cukup besar 19% untuk diimbangi keuntungan modal negatif. Modal penilaian perusahaan juga disebut metode arus kas bebas. Menyarankan nilai seluruh perusahaan sama dengan nilai sekarang dari arus kas bebas perusahaan. Ingat, arus kas bebas adalah setelah banyak perusahaan mendapat pendapatan operasional dikurangi investasi modal bersih. Menerapkan model penilaian perusahaan. Temukan nilai pasar efektif perusahaan dan mencari PV dari FCF masa depan perusahaan. Kurangi NP utang perusahaan dan saham preferet ke pendapatan NP dari saham biasa. Bagilah NP saham biasa dengan jumlah saham beredar untuk mendapatkan harga saham intrinsik atau nilai. Isu mengenai model penilaian perusahaan seringkali lebih disukai daripada model dividen yang didiskon, terutama ketika mempertimbangkan jumlah perusahaan yang tidak membayar dividen atau ketika dividen sulit untuk ramalan. Mirip dengan model dividen yang didiskon, asumsikan pada beberapa titik arus kas bebas akan tumbuh secara konstan kecepatan. Nilai cakrawala hati N memiliki nilai perusahaan pada titik bawah tersebut menjadi konstan. Selanjutnya itu metode kelipatan perusahaan. Analisis sering menggunakan kelipatan perusahaan berbentuk nilai saham. Yang pertama itu PA, yang artinya itu price to earning, yaitu harga untuk mendapatkan nilai pasar. Terus yang kedua itu ada P/E, yaitu price to cash flow, yaitu rasio harga atau aliran. Terus ada juga yang kalau jualan. Contohnya berdasarkan perusahaan yang sebanding perkiraan PA yang sesuai kalikan ini dengan yang diharapkan laba untuk mendukung perkiraan barang hasil saham. Yang selanjutnya itu pendekatan EVA atau Economic Value Added, yang artinya nilai yang tambah kepada pemegang saham oleh manajemen selama 1 tahun tertentu. Rumusnya itu ada EVA dengan modal ekuitas dikali ROE dikurangi biaya ekuitas. Maksudnya ROE itu return on equity, yaitu imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Selanjutnya adalah saham preferen. Yang pertama itu keamanan hibrida, yang kedua seperti obligasi. Pemegang saham preferen menerima tetap dividen yang harus dibayarkan sebelum dividen adalah dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Namun, perusahaan Anda harus melakukan dividen preferen pembayaran tanpa takut mendorong perusahaan ke dalam lubang hutang. Sekian penjelasan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami menerima 3 pertanyaan. Pada audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kita yang akan dijawab teman saya, Emilia. Baik, pertanyaan dari saudari kita yaitu cara apa saja yang dilakukan untuk mengukur resiko suatu investasi dan kenapa investor melakukan analisis tentang return dan risiko. Jawabannya yaitu yang pertama, lakukan diversifikasi portofolio pada investasi. Yang kedua, mulai investasi dengan dana sedikit.
Ketiga, pilihlah investasi jangka panjang. Keempat, lakukan analisis secara mendalam. Kelima, gunakan strategi cut loss. Keenam, gunakan uang yang tidak diperlukan pada waktu tertentu. Dan yang kedua, kenapa investor melakukan analisis tentang return dan risiko? Investor melakukan analisis tentang return dan risiko karena hubungan return dan risiko itu linear, yang artinya semakin tinggi returnnya, maka risiko yang dihadapi oleh investor juga semakin tinggi. Kami kembalikan kepada saudari Nisa. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sriani, yaitu apakah return atau tingkat pengembalian yang tinggi sebanding dengan risiko yang akan didapat. Nah, jadi kan return atau tingkat pengembalian ini memiliki hubungan yang erat dengan risiko. Dalam kata lain, kedua objek ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi dari hubungan antara risiko dengan return itu diharapkan harus berjalan dengan sebanding. Jadi yang dimana jika kita mau mendapatkan return atau pengembalian dana yang tinggi, maka risiko yang akan diambil juga tentunya akan semakin tinggi. Sederhananya begini, kalau di dalam dunia investasi dikenal dengan adanya hubungan yang kuat antara risiko dan return. Jadi sederhananya jika kita menginginkan return atau tingkat pengembalian yang tinggi, maka kita akan memperoleh risiko juga yang tinggi. Sebaliknya, jika kita mengharapkan return yang rendah, maka risiko juga akan rendah. Saya kembalikan kepada saudari Asriani. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lutfi yang akan dijawab oleh teman saya. Bagaimana cara menganalisis risiko berdiri sendiri dari portofolio? Dengan cara menentukan uang itu, stock statement, menetapkan aset, mengidentifikasi risk and split, menentukan koefisien dampak, loss ekspektasi atau ekspektasi kerugian tunggal, group evaluation atau evaluasi kelompok, melakukan kalkulasi perhitungan, kontrol atau pengendalian, melakukan analisis terhadap pengendalian. Mungkin itu saja. Setiap itu cara menganalisisnya sama. Setiap resiko itu dari dua jenis resiko itu cara menganalisisnya sama. Yang kedua resiko ini kan sama-sama resiko. Iya. Kalau yang membedakan itu, yang resiko yang berdiri sendiri itu yang hadapi investor apabila hanya memiliki satu jenis aktiva, sedangkan yang portofolio itu kayak semacam hasil kerja, modal kerja begitu. Sudah. Baik, terima kasih kepada saudari Lutfi. Baiklah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ulang kalinya kami